Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalatsil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Jika dikatakan kepadamu, siapakah Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam ini dengan nikmat-nikmat darinya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dia adalah sesembahanku, zat yang aku ibadahi. Tidak ada zat yang aku ibadahi kecuali Dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb dari semesta alam. Ini perkataan penulis matan rahimahullah ta'ala, kemudian dijelaskan oleh asy-syarih, yaitu pensyarah, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu man rabbuk, perkataan beliau, siapakah Rabbmu? Ai man huwa rabbuka alladzi khalaqaka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka. Siapakah Rabbmu? Maksudnya adalah siapakah Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah memudahkanmu dan mempersiapkanmu untuk bisa hidup. Sekedar untuk bisa hidup, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa razaqaka, dan telah memberikan engkau rizki. Siapakah Rabbmu yang telah melakukan itu semua? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan paling dasar dari akidah Islam. Ini pembahasan yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, bahkan oleh setiap manusia, karena diwajibkan kepada seluruh dari mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pembahasan ini, baik penulis matan ataupun pensyarah sama-sama akan menjelaskan poin ini menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah pondasi akidah di dalam Islam, pondasi ilmu di dalam Islam, menjelaskan bahkan hal yang paling fundamental itu menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib bagi kita untuk mengetahui dalil-dalil tersebut, walaupun hal tersebut adalah hal yang paling fundamental, hal yang paling dasar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan syubhat akan datang. Hal yang paling dasar ya tentang siapakah Rabbmu, itu kalau orang mikir mungkin ya anak SD aja udah tahu, udah diajarin. Sejak TK sudah diajarin sama orang tuanya. Tetapi wajib bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i sampai akhir hayat kita. Bahkan dalam masalah yang sangat mendasar ini, wajib bagi kita untuk mempelajari dari dalil-dalilnya. Karena kita tidak tahu kapan syubhat akan datang. Ya, bisa jadi syubhat dimulai dari meyakini bahwa meditasi itu boleh secara kesehatan, padahal tidak ada buktinya secara ilmiah sama sekali. Awalnya meditasi kesehatan, lama-lama meditasi religi. Awalnya meditasi depan pohon, kemudian ujung-ujungnya meditasi depan patung. Kenapa demikian? Karena ada syubhat. Syubhat tidak tahu kapan kita akan datang. Oleh karena itu, senantiasa persiapkan diri kita dengan terus-menerus mempelajari ilmu syar'i, mempelajari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun itu hal yang paling dasar sekalipun. Apalagi hal yang lebih rumit, lebih kompleks. Qaluhu Rabbi Allahu alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku. At-tarbiyah, di sini rabba adalah fi'il madhi, masdarnya adalah tarbiyah. At-tarbiyah hiya ibaratun anir ri'ayah. Tarbiyah itu adalah
maknanya adalah riayah, memelihara, ya, menjaga. Allati yakunu biha taqwimul murabba, yang dengan tarbiyah itu, dengan riayah itu, akhirnya orang yang dipelihara atau sesuatu yang dipelihara itu menjadi baik kondisinya, menjadi bagus kondisinya. Wa yush'iru kalamul muallifi rahimahullah anna rabba ma'khudhun minat tarbiyah. Dan perkataan penulis matan rahimahullah mengisyaratkan bahwa Rabb itu diambil dari kata tarbiyah. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb itu satu akar kata dengan tarbiyah, pemeliharaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang bisa bahkan untuk sekedar hidup, sekedar ada, sekedar eksis. Ya, itu keyword yang digunakan kalau kita dakwahnya pakai bahasa Inggris. The merely existence of the whole of the beings, all of them need Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiba-tiba jadi bahasa Inggris? Balik lagi bahasa Indonesia. Baik. Li'annahu qala alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Yaitu penulis berkata, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memeliharaku dan memelihara seluruh makhluk di alam semesta ini dengan nikmat-nikmat dari Allah. Allah memelihara kita semua dengan cara memberikan nikmat. Kita bisa bernafas, itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa makan dan minum, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk selain manusia dan jin itu semuanya otomatis, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dan jin diberikan iradah, diberikan kehendak untuk memilih, karena mereka mukallaf. Malaikat selalu mentauhidkan Allah. Makhluk Allah yang lain, tumbuhan, binatang, benda mati, ya, tetapi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan anjingnya orang kafir, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya meditasi depan patung, kemudian anjing, subhanallah. Pemiliknya kufur kepada Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, tapi anjingnya, kemudian batu-batu di sekitarnya, itu batu-batu yang digunakan untuk patung itu. Nanti di akhirat mereka akan berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh manusia terhadapnya. Matahari yang disembah. Ada yang menyembah matahari? Ada. Mereka semua akan berlepas diri dari sesembahan, dari ibadah-ibadah tersebut. Ibadah-ibadah batilah, yang batil tersebut. Ya, jadi kita lihat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mentauhidkan Allah. Cuma manusia dan jin itu diberikan kehendak, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk kepada Allah atau tidak. Ini bagian dari ujian. Kalau berhasil dari ujian tersebut, maka dia akan menjadi mulia sekali dibandingkan makhluk Allah yang lain. Tapi kalau gagal, maka akan menjadi makhluk Allah yang paling buruk. Ya, jadi kita lihat di sini, misalkan ya, Allah mengkontraskan hal itu di surat Al-Bayyinah. Nanti baca sendiri. Ya, antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang kufur kepada Allah. Yang beriman disebut khairul bariyah, yang kufur disebut syarrul bariyah. Nah, jadi seluruh dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa baik kondisinya kecuali pasti karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullul alamin qad rabbahumullahu bi ni'amihi wa 'addahum lima khuliqu lahu. Maka setiap makhluk di alam semesta ini Allah telah memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Allah telah mempersiapkan untuk mereka, memudahkan untuk mereka, untuk supaya mereka kemudian menuju kepada apa yang Allah ciptakan untuk mereka tersebut. Ada yang memilih jalan
kebenaran, ada yang memilih jalan kebatilan. Wa amaddahum birizqihi. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mereka dengan rizki, memudahkan mereka untuk supaya bisa hidup, mempersiapkan mereka supaya bisa hidup dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala fi muhawarati Musa wa Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang obrolannya, diskusi debatnya Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Faman rabbukuma ya Musa? Fir'aun berkata, siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa dan Harun? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, membentuknya, ya, menentukan yakni ajalnya, menentukan seluruh apa yang dibutuhkan oleh, menetapkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Makhluk Allah berbeda-beda, bermacam-macam. Allah yang menetapkan itu semua. Harimau bentuknya seperti itu, kita manusia bentuknya seperti ini. Ya, air itu sifatnya seperti itu, batu sifatnya seperti itu. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Nabi Musa alaihissalam, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan kepada segala sesuatu tentang penciptaannya, tentang sifat-sifatnya, tentang bentuknya. Tsumma hada, kemudian memberikan makhluk tersebut petunjuk. Memberikan makhluk tersebut petunjuk. Kalau makhluk tersebut yakni binatang, diberikan petunjuk bagaimana fitrahnya binatang. Dia bisa lapar, dia bisa tahu cara mencari makanan. Burung-burung yang tidak pernah sekolah tapi tahu gimana caranya mencari daerah, bermigrasi. Dari burung-burung di Eropa ke Afrika, dari Afrika ke Eropa, itu migrasinya antar benua. Siapa yang mengajarkan itu semua? Siapakah yang memberikan petunjuk kepada mereka semua? Perlu sekolah enggak mereka? Tidak perlu. Siapa yang memberikan mereka petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk di sini termasuk petunjuk kauniyah seperti itu, dan juga petunjuk yaitu yang berupa syariat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, kemudian memberikan petunjuk kauniyah. Kita tahu secara naluri, secara fitrah, apa makanan yang bisa dimakan, apa sesuatu yang bisa dimakan, apa sesuatu yang menjijikkan, betul tidak? Apa sesuatu yang ini bisa dimakan dan seterusnya. Walaupun banyak orang berkata, seperti misalkan ya, bahan candaan orang ketika Ramadan apa, melihat kecoa mirip kurma. Tapi kita tahu bahwa nggak mungkin kita makan kecoa, betul tidak? Kenapa? Ada rasa jijik yang diberikan. Mayoritas manusia akan merasa jijik dengan kecoa. Ada yang kemudian enggak masalah ya. Ini berarti yang aneh ya. Itu yang aneh kita katakan. Tapi mayoritas akan melihatnya itu sebagai suatu yang menjijikkan. Seperti ingus misalkan. Kita walaupun tidak diajarkan, tapi setelah, mungkin kalau masih anak-anak ya, tapi seiring bertambah dewasa, semakin tahu bahwa itu bukan untuk diminum, daur ulang. Keluar masuk lagi. Tidak untuk didaur ulang. Nah, siapa yang mengajarkan itu semua? Itu fitrah. Itu petunjuk secara kauniyah. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan hal tersebut. Ya. Termasuk ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Hawa diciptakan, kemudian diturunkan ke bumi, langsung ada fitrah mencari pakaian. Betul tidak? Mencari pakaian. Kemudian makanan-makanan yang ada di bumi, itu tahu mana yang bisa dimakan dan seterusnya. Itu semua yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tidak hanya petunjuk kauniyah, tapi petunjuk syar'iyyah. Al-hidayah syar'iyyah. Al-hidayah al-kauniyah, al-hidayah syar'iyyah. Al-hidayah syar'iyyah yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana tata cara ibadah yang secara terperinci yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang memberikan petunjuk itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengetahui tata cara ibadah
yang diridhoi oleh Allah kecuali setelah kita mempelajari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seberapa cerdas manusia, tidak peduli seberapa pintar manusia, seberapa canggih teknologi manusia, kita tetap membutuhkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Jadi harus ketika kita membahas tentang dinullah, membahas tentang apa yang diridhoi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kembalikan kepada wahyu, harus kembalikan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh dikembalikan kepada hawa nafsu, tidak boleh dikembalikan kepada adat istiadat, tidak boleh dikembalikan kepada sekedar kebiasaan manusia. Berapa banyak orang yang menjadi tertipu hanya karena mengikuti kebiasaan dari nenek moyangnya. Di antara kebiasaan dari nenek moyang yang banyak dan masih dilakukan dan sekarang ini sudah mulai menaik ini, ya, beribadah kepada syaitan, sekte satanik. Misalkan beribadah kepada Baal. Baal disebutkan di Al-Quran. Ini PR. Baal. Antum kalau melihat misalkan sekte satanik sekarang, mereka bicara kita menyembah Baal supaya rezeki lancar, supaya ini, supaya itu. Kemudian mereka banyak nama-nama, ada Lucifer, ada macam-macam, Basfemot dan seterusnya, Anda nggak hafal, ya, nggak perlu mungkin di situ. Ya, jadi ini berbahaya. Itu adalah kesyirikan dari sejak zaman dahulu yang sekarang mulai dimunculkan kembali. Sekte satanik yang menyembah syaitan, jin, yang berusaha menjerumuskan manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Berbahaya. Jadi kita lihat di sini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memelihara kita semua, yang menciptakan kita semua. Bukan patung-patung itu, bukan Baal, bukan Lucifer, bukan segala macam nama-nama sesembahan mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini. Makanya di sini kita lihat ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami adalah Rabb yang memberikan segala sesuatu tentang penciptaannya, sifat-sifatnya, bentuknya, tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk, baik petunjuk kauniyah ataupun petunjuk syar'iyah. Maka zat yang memiliki sifat seperti ini itulah zat yang berhak untuk diibadahi. Kalau zat tersebut tidak memiliki sifat ini, tidak berhak untuk diibadahi. Nabi Musa alaihissalam langsung menyebutkan sifat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna dari Allah yang membuat hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Fa kullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'amihi. Maka segala sesuatu dari di alam semesta ini itu telah Allah ciptakan, telah Allah pelihara supaya sekedar dia bisa hidup, sekedar dia supaya bisa ada, eksis. Itu semuanya membutuhkan Allah. Semuanya membutuhkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis sekarang masih hidup atau tidak? Masih. Butuh nikmat dari Allah atau tidak? Butuh rizki dari Allah atau tidak? Butuh. Maka sedemikian pula juga jin-jin sesembahan mereka yang tadi nama-namanya disebutkan, ya, Lucifer, Baal dan seterusnya. Itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, tidak berhak sama sekali untuk diibadahi, tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita mau meminta perlindungan, mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Kalau kita mau meminta rizki, mintalah rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsirah. Dan nikmat Allah kepada para hambanya itu banyak. La yumkinu hasruha. Tidak mungkin bisa dihitung. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihitung, tidak terhitung. Para ulama mengatakan, kita fokus pada tubuh kita saja, gak bisa terhitung. Tidak bisa dihitung. Ada nikmat penglihatan, ada nikmat pendengaran, ada nikmat bisa merasakan rasa, ada indera pengecap. Kalau kita melihat kepada salah satu indera saja, indera pendengaran misalkan, maka berapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam indera pendengaran tersebut. Indera pendengaran kita itu dibuat medium, ini nggak bisa mendengar suara yang terlalu rendah atau suara yang terlalu tinggi. Berapa frekuensi rentangnya? Ini jadi pelajaran fisika, betul tidak? 20 sampai 20 ribu hertz. Baik. Apa dimensi dari satuan hertz? Nah, itu fisika banget itu. Jadi skip, ya. Jadi kita lihat dalam satu indera saja, indera pendengaran, kita tidak bisa mendengar makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang kufur, yang diazab di alam kubur. Ada hadisnya, betul tidak? Nah, itu satu nikmat. Coba hitung. Satu indera saja nikmat pendengaran. Kita tidak bisa mendengar suara-suara yang melengking yang lebih tinggi daripada 20 ribu hertz tadi. Nah, ini kita lihat betapa besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya yakni seluruh apa yang Allah ciptakan untuk kita yang kita bisa jadi tidak menyadarinya. Contoh yang sering Anda sebutkan itu, ketika kita nafas, kita bernafas nggak perlu ingat, nggak perlu niat, betul tidak? Itu berfungsi, berjalan secara otomatis. Di ilmu medis ada istilahnya itu. Mana Haris? Ini mesti nanya mahasiswa kedokteran. Antum harus perbanyak mahasiswa kedokteran suruh ke sini karena Anda sering di tengah kajian tiba-tiba ya nah. Baik, jadi kita lihat nikmat dari Allah banyak sekali, tidak akan bisa dihitung. Fallahu huwallazi khalaqaka wa 'addaka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang menciptakanmu dan mempersiapkanmu dengan nikmat-nikmat itu, wa amaddaka wa razaqaka, yang memudahkanmu dengan rizki-rizki itu dan telah memberikan rizki itu kepadamu, fahuwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Maka dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah zat yang yakni ketika memerintahkan segala sesuatu di dalam syariatnya dan ketika melarang segala sesuatu yang dilarang di dalam syariatnya, setiap yang diperintahkan itu dan setiap sesuatu yang dilarang ketika itu dijauhi, itu di baliknya ada maslahat yang besar. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hikmah, banyak maslahat yang terkandung di balik setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kalau kita pikirkan, itu sudah nikmat yang banyak sekali, yang tidak terhitung. Jadi nikmat tidak hanya nikmat berupa seperti tadi, itu salah satu nikmat Allah, nikmat di tubuh kita, nikmat di bumi ini. Ya, ada bumi ini dihamparkan, kemudian siang dan malam silih berganti. Sudah berapa usia alam semesta ini, tidak pernah ada error. Manusia kalau bikin website saja sering error, betul tidak? Mana mahasiswa stay? Banyak bug.
Jadi alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada error sama sekali, tidak ada glitch. Tidak ada kemudian error, tiba-tiba ini harusnya sudah malam tapi masih siang, mataharinya lupa turun, enggak ada. Ya. Lihat bagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat secara yakni penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di dalam syariat Allah itu sendiri kalau dihitung tidak bisa dihitung. Nikmat diperintahkannya salat, nikmat hikmah diperintahkannya puasa Ramadan, nikmat diharamkannya riba, diharamkannya zina dan seterusnya. Ya. Maka ini kita lihat itu banyak sekali hikmah dan maslahat. Para ulama mengatakan setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah dan maslahat. Baik apakah kita mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, maka para ulama mengatakan silahkan bagi kita untuk menggali hikmah dan maslahat tersebut dalam rangka supaya kita semakin besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi misalkan puasa Ramadan, silakan dipelajari apa hikmah dan maslahat di balik puasa Ramadan, tapi ketika kita mau melakukan puasa Ramadan, niat kita utamanya harus melaksanakan perintah dari Allah, bukan untuk sekedar menginginkan maslahat-maslahat tersebut. Misalkan apakah puasa Ramadan bisa tambah sehat atau tidak? Ada studi puasa itu bisa menyembuhkan kanker dan seterusnya, misalkan begitu ya. Anda tidak tahu bagaimana update dari penelitian tersebut, nanti silakan dicari sendiri misalkan. Tapi intinya ada penelitian-penelitian seperti itu tidak masalah. Tetapi ketika kita mau melakukan amalan tersebut, tetap niat untuk melaksanakan perintah dari Allah, itulah niat yang paling utama. Bukan niat supaya sembuh dari kanker, atau bukan niat supaya sehat misalkan. Jangan jadikan itu sebagai niat utama. Qalu huwa ma'budi. Kemudian perkataan penulis, wa huwa ma'budi. Dialah Allah, zat yang aku ibadah. Ay wa huwa alladhi a'buduhu wa atazallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Dialah Allah, zat yang aku ibadahi, yang aku merendahkan diriku di hadapannya, tunduk kepadanya, khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh ketundukan, cinta dan pengagungan. Ini amalan hati yang harus dimiliki oleh setiap dari kita ketika kita beribadah kepada Allah. Kita melakukan ibadah kepada Allah karena khudu', karena kita ingin tunduk kepada Allah, karena mahabbah, karena kita cinta kepada Allah, dan ta'zim, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi kita harus menghadirkan amalan-amalan hati tersebut. Ada cinta kepada Allah, ada rasa berharap, mengharapkan pahala dari Allah, dan ada rasa takut terhadap azab Allah kalau kita tidak melakukan hal yang diperintahkan tersebut. Af'alu ma ya'muruni bihi wa atruku ma yanhani anhu. Aku melakukan apa yang Allah perintahkan untukku, dan aku meninggalkan apa yang Allah larang kepadaku. Jadi inilah ketundukan. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, zat yang di setiap perintahnya itu ada maslahat, maka kita melakukan setiap apa yang diperintahkan dan menghindari setiap apa yang dilarang. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wajal. Maka tidak ada satupun zat yang aku ibadahi selain Allah azza wajal. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami utus orang-orang sebelummu wahai Rasul, tidaklah kami utus seorang Rasul sebelummu wahai Rasul, yakni wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka ibadahilah aku, beribadahlah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah setiap wahyu, setiap risalah yang diturunkan kepada setiap nabi dan rasul tersebut. Tidak ada
yang mengajarkan sama sekali untuk beribadah kepada Ba'al. Tidak ada sama sekali yang mengajarkan untuk bersemedi, bertapa, bermeditasi ya di hadapan patung-patung. Tidak ada sama sekali. Itu adalah buatan manusia, pemikiran manusia yang disenangi dan juga dibisikkan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia. Jadi justru kalau misalkan kita mau beneran kembali ke agamanya nenek moyang, siapakah nenek moyang kita semua? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka seharusnya setiap orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau prinsipnya kembali ke ajaran nenek moyang. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, memurnikan agama hanya kepada Allah, hunafa, yang condong kepada kebenaran, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menegakkan salat dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah din yang lurus. Qayyimah, yakni mustaqimah, din yang lurus, yang tegak di atas al-haq, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, membayar zakat. Qalu huwa dalil, kemudian berkata penulis, wa dalil istadalla al-muallif rahimahullah li kaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalqi bi qaulihi ta'ala. Penulis berdalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memelihara seluruh makhluk di alam semesta ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb dari semesta alam. yakni zat yang memelihara dan menjaga dan memberikan rizki, memberikan nikmat kepada seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Yakni al-wasf bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala wahdah. Yaitu segala pujian karena kesempurnaan Allah dan karena keagungan dan kebesaran Allah, itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian karena kesempurnaan dan seluruh pujian karena kebesaran dan keagungan itu hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifatul kamal wa sifatul jalal, sifat kesempurnaan dan sifat keagungan. Semuanya itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian tentang hal itu hanya berhak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Rabbil alamin ay murabbihim bin ni'ami wa khaliquhum wa malikuhum. Rabbil alamin yakni maksudnya adalah murabbihim bin ni'am. Zat yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmat mereka. Wa khaliquhum dibaca dengan dhammah kalau setelah ai titik 2. Dibaca dengan kasrah yakni majrur kalau dianggap itu badal dari Rabb. Rabbil alamin ay murabbihim bin ni'am wa khaliqihim wa malikihim. Rabbil alamin maksudnya adalah zat yang memelihara makhluk dengan nikmat dari Allah, yang menciptakan makhluk, yang menguasai makhluk. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wal mudabbiri lahum kama yasha'u azza wajalla. Dan zat yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini untuk makhluk-makhluknya sebagaimana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mengapa kemudian di bumi ini suhunya demikian sehingga bisa untuk kehidupan. Kemudian turunnya hujan, ya, pergerakan awan dan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa pelajari dengan sains karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya keteraturan-keteraturan. Di dalam sains kita mempelajari keteraturan-keteraturan yang telah Allah tetapkan di alam semesta. Nah, kita mempelajari di sains. Tidak masalah. Tapi sains cuma hanya bisa menjawab pertanyaan how, bagaimana, atau what, apa. Tapi kalau bertanyaan why, mengapa demikian? Mengapa demikian? Tidak bisa dijawab kecuali setelah kita mengetahui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempelajari mengapa kemudian kita bisa hidup. Kita ini bisa pelajari sampai ke level sel. Oh, karena di dalam sel itu begini begitu, proses-prosesnya dan seterusnya. Kita bisa pelajari itu semua. Tapi kemudian kalau ada pertanyaan, terus kenapa kita bisa ada di sini? Di alam semesta ini, di bumi ini, di tengah-tengah alam semesta yang luas ini, ya,
yang planet-planet lain itu jauh lebih besar. Bintang selain matahari jauh lebih besar. Tapi kemudian di bumi, di dekat matahari, kemudian ada kita sendirian. Ya, tentunya ada jin. Maksud ana yang zahir maksudnya ya. Ada makhluk lain tentunya, ada malaikat, ada jin. Nggak sendirian juga. Tapi maksud ana adalah, ini kita lihat di alam semesta yang besar ini, bumi kita menopang kehidupan ini. Kenapa kita di sini? Pertanyaan kenapa kita di sini itu mengganggu misalkan Stephen Hawking. Pertanyaan tulisan dia itu, Stephen Hawking, tahu tidak Stephen Hawking? Fisikawan, udah meninggal dunia. Fisikawan ateis. Dia banyak buku-bukunya, dan di dalam buku-bukunya kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu pemikiran dia tentang mengapa kita ada di sini. Itu dia bingung. Dia jawabannya berbeda-beda. Kelihatan sebagai orang bingung. Kenapa? Karena pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan sains. Dia ahli kosmologi tentang alam semesta dan seterusnya. Nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa kita bisa ada di sini? Kenapa kita eksis? Kenapa kita ada? Ngapain kita di sini? Tapi kalau kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari satu ayat saja langsung terjawab. Betul tidak? Ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu alasan kita diciptakan oleh Allah. Itu alasan kita ada di sini. Maka itulah tujuan utama kita. Maka itulah mengapa kita harus mempelajari ilmu syar'i, agama Allah dari dalil-dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadzallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.